Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar matematika tentang menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal. Tetapi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan, Ibu ingin kalian mengingat kembali tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Di sini Ibu punya contoh, yaitu pecahan desimal 0,1234. Nah, siapa yang masih ingat? Untuk nilai tempat 0 itu apa pada pecahan desimal ini? Jadi nilai tempat dari 0 pada pecahan desimal di sini itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, nilai tempat dari 0 ini adalah satuan. Sedangkan nilai tempat dari 1. Nah, karena 1 letaknya di belakang desimal, artinya dia ini sudah dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 10, sehingga nilai tempat dari 1 ini adalah per 10. Per 10. Atau per sepuluhan. Sekarang nilai tempat dari 2. Kalau yang pertama, angka 1 di sini adalah per 10, berarti angka 2 di sini makin ke belakang, berarti pernya makin besar. Yaitu per seratusan. Jadi nilai tempat dari 2 adalah per seratusan. Yang ketiga, nilai tempat dari 3. Itu berarti per berapa? Angka 3 di belakang tanda desimal atau koma ini ada di urutan ketiga. Berarti per 1000. Nah, untuk 4, kalau misalnya 3 ini per 1000, berarti setelah 1000 kita tambah 01, berarti jadi berapa? Per 10.000. Jadi angka 4 di sini nilai tempatnya per 10.000. Nah, ini kenapa harus diingat? Supaya nanti saat menjumlahkan pecahan desimal atau mengurangi pecahan desimal, kita bisa tahu bagaimana cara menempatkan angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu menjumlahkan pecahan desimal. Di sini ada contoh 0,1 ditambah 0,2. Supaya mudah menjumlahkannya, kita susun ke bawah. Susun ke bawah itu berarti menjadi sama dengan 0,1. Nah, di bawahnya 0,2. Nah, karena 0 di sini satuan, di sini juga satuan, berarti dia harus sejajar. Jadi untuk 0,2-nya di bawahnya juga 0-nya sejajar dengan 0 yang di atas. Koma. Di sini 1 itu adalah per sepuluhan dan 2 juga nilai tempatnya per sepuluhan. Berarti boleh ditulis sejajar. Jadi 0,2. Jadi 0 pecahan desimal yang pertama dengan 0 pecahan desimal yang kedua karena nilainya sama yaitu satuan sejajar. Kemudian untuk 1 pada pecahan pertama ini per sepuluhan dan 2 itu nilai tempatnya juga per sepuluhan, jadi ditaruhnya boleh sejajar. Baru kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya, 3. Untuk desimalnya kita bawa juga. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk penjumlahan, mau pecahan desimal, mau bilangan bulat, kalau misalnya diurutkan seperti ini, kita mulai dari angka yang paling belakang. Jadi dari belakang dulu, bukan dari depan. Nah, jadi hasil dari penjumlahan pecahan 0,1 ditambah 0,2 itu sama dengan 0,3. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Sekarang contoh yang kedua. Di sini ada pecahan desimal 0,4 ditambah 0,52. Nah, caranya juga sama, kita susun ke bawah sama dengan
0,4 ditambah 0,52. Nah, bagaimana cara mensejajarkannya? Kita lihat 0 di sini satuan, berarti dia harus sejajar dengan 0 pada pecahan desimal yang pertama. Jadi kita tulis juga 0. Desimalnya di sini, berarti ini juga di belakang angka yang pertama desimal. 5 di sini adalah persepuluhan, sehingga dia harus ditulis sejajar dengan 4, karena 4 juga nilai tempatnya persepuluhan, jadi 0,5. Nah, sedangkan 2, karena dia nilai tempatnya perseratusan, kita harus menyimpannya di belakang 4 dan 5. Jadi nggak boleh sejajar dengan 4. Jadi dia sejajarnya dengan yang kosong di sini. Nah, sebetulnya ini tidak kosong ya. Kalau misalnya pecahan desimal itu biasanya di belakang angka seperti ini itu ada 0 lagi. Tapi karena 0 itu tidak bernilai jika di belakang koma, sehingga tidak ditulis. Sehingga seperti ini untuk susunannya. Baru kita tambahkan. 2, karena tidak ada temannya, boleh langsung turun ke bawah. Jadi 2. 4 ditambah 5 sama dengan berapa? Iya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Desimalnya di sini kita turunkan juga desimal. Baru kita pindahkan untuk nolnya. 0 ditambah 0, 0 ya. Jadi kita taruh 0. Hingga jawabannya untuk 0,4 ditambah 0,52 itu sama dengan 0,92. Nah, ini sangat mudah sekali. Kita ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, di sini Ibu punya contoh, yaitu 0,6 ditambah 0,7 sama dengan titik-titik. Nah, caranya juga sama, kita susun ke bawah. 0,6 ditambah 0,7 tambah. Nah, di sini 6 karena dia persepuluhan dan 7 juga persepuluhan, jadi sejajar. Kemudian 0 di sini adalah satuan dan di sini juga satuan, jadi ditaruhnya sejajar. Tinggal kita tambahkan. 6 ditambah 7 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 13. 3-nya ditaruh di bawah, 1-nya kita taruh di atas 0. Sini. Kita tambahkan 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Kita tulis 1. Nah, desimalnya, jangan lupa di sini desimalnya ada di antara satuan dengan persepuluhan. Berarti di jawaban juga seperti itu, menjadi 1,3. Jadi jawaban untuk 0,6 ditambah 0,7 itu sama dengan 1,3. Mudah ya? Mudah sekali. Sekarang yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mengurangi pecahan desimal. Di sini Ibu sudah punya 3 contoh. Kita akan menjawab untuk contoh yang pertama, yaitu 0,8 dikurangi 0,2. Caranya sama seperti menjumlahkan, yaitu kita susun ke bawah dan kita letakkan angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi di sini 0,8 kita tulis sama dengan 0,8 dikurangi 0,2. 0,2. 8 sejajar dengan 2 karena nilainya tempatnya sama, 0 yang di atas dengan yang di bawah juga sejajar. Kita kurangi. 8 dikurangi 2 berapa? Iya, 6. Desimalnya kita pindahkan. 0 dikurangi 0 tetap 0. Jadi hasil pengurangan dari 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Nah, sekarang ke contoh yang kedua, yaitu 0,27 dikurangi 0,07. Kita tulis susun ke bawah. 0,27 dikurangi 0,07. 0,07 dikurangi 7. Di sini nilai tempatnya sama, makanya sejajar.
Untuk 2 dan 0 di sini juga sama nilai tempatnya, makanya sejajar. 0 yang pertama dengan yang kedua juga nilai tempatnya sama. Tinggal kita kurangi. 7 dikurangi 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. 2 dikurangi 0. Sama dengan berapa? 2. Desimalnya kita pindahkan. 0 dikurangi 0, 0 juga. Nah, sudah dapat hasilnya. Jadi, 0,27 dikurangi 0,07 sama dengan 0,20. Ini jawabannya. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga di sini ada 0,6 dikurangi 0,12. Kita tulis secara bersusun ke bawah dulu. 0,6 dikurangi 0,12. Nah, ingat tadi untuk desimal seperti ini 0,6 itu sebenarnya di belakangnya itu ada 0. Jadi terkadang boleh kita tulis, terkadang tidak. Tapi ketika saat mengurangi dengan pecahan desimal yang memiliki nilai angka dan nilai tempat yang berbeda, nah karena di sini ada 0,12, nah untuk 2 ini dia tidak punya teman. Jadi supaya mudah nanti menguranginya, kita tulis untuk 0-nya. Jadi 6-nya kita tulis 0-nya di belakang seperti ini. Baru kita kurangi. Nah, sekarang kita kurangi. 0 dikurangi 2. Bisa? Tidak bisa. Sehingga 0 ini harus pinjam ke 6. Berapa pinjamnya? Betul, yaitu persepuluhan. Jadi seakan-akan 0 ini menjadi 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2. Sama dengan? Betul, sama dengan 8. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi. Untuk 6, di sini tadi sudah dipinjam 10. Dipinjam 1. Karena nilai tempatnya beda, jadi kalau di sini nilainya 10, kalau di 6 ini nilainya hanya 1. Sehingga kita kurangi 6-nya. 6 dipinjam 1 sama dengan berapa? Sama dengan 5. 5 karena tadi sudah dipinjam, jadi 6-nya dikurangi 1 sama dengan 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Betul. Desimalnya ada di sini, berarti kita letakkan juga sama, yaitu di depan 2 angka. 0 dikurangi 0, 0 juga. Nah, jadi ingat ya, jika pada pengurangan pecahan, jika pecahan desimal yang di atas ini dikurangi dengan pecahan desimal yang memiliki nilai angka yang lebih banyak, boleh dituliskan 0 di atas seperti ini. Sehingga nanti lebih mudah untuk mengurangi. Akhirnya, untuk pengurangan 0,6 dikurangi 0,12 itu sama dengan 0,48. Nah, ini untuk materi hari ini. Semoga anak-anak semua sudah paham. Jika belum paham, boleh tanyakan ke ibu. Nah, untuk lebih mengerti lagi, boleh anak-anak kerjakan soal latihan yang telah ibu berikan. Sekian untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.